Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina ya Karim, wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka al-futuh wal mutuh wal rusuh wa tawbatan nasuh wa salihal jasadi wa ruh. Hadratul mukarramun, para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya, sehingga alhamdulillah sampai dengan siang hari ini kita masih banyak mendapatkan cucuran limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Terlebih kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang taat, patuh, disiplin dengan perintahnya, sehingga kita tinggalkan kesibukan dan aktivitas kita demi memenuhi panggilannya, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga Allah jadikan langkah kita dari rumah menuju tempat ini langkah yang dapat menghapus dosa dan kesalahan kita, langkah yang dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan seluruh rangkaian ibadah kita di hari ini senantiasa diterima dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang mudah-mudahan bisa menjadikan wasilah mengantarkan kita ke mendapatkan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswah kita, teladan kita, sayyidil wujud wa afdhali kulli mawjud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti dan menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, sehingga mudah-mudahan kelak kita dibangkitkan di bawah panjinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa melalui mimbar ini khatib juga berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk patuh menjalankan apa yang telah diperintahkan serta menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, Allah menjelaskan tentang karakter orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifatan-sifatan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian ila magfiratin min rabbikum, untuk menuju meraih ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan surga arduhas samawati wal ardh, yang luas
luas langit dan bumi, mu'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Allah jelaskan karakter orang-orang yang bertakwa. Di antaranya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Karakter muttaqin yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang senantiasa meninfakkan sebagian hartanya, yunfikuna fis sarra'i, yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan lapar ataupun dalam keadaan sempit. Di sini Allah menjelaskan karakter yang pertama, alladzina yunfikuna. Ketika Allah mensifati orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna, orang yang senantiasa berinfak. Di sini menggunakan fi'il mudhari yunfikuna. Dalam ilmu tata bahasa Arab bahwa fi'il mudhari itu adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan saat ini dan yang akan datang. Madal ala hadasin yaqbalul hala wal istiqbal. Artinya kata yang menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan saat ini dan yang akan datang. Bahwa sifat orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna, orang-orang yang senantiasa berinfak hari ini dan terus seterusnya sampai yang akan datang. Jadi kata infak, tidak ada kata saya sudah berinfak ketika ditagih lagi kan saya sudah. Tapi ketika kita mampu, ya, sekalipun kita kemarin atau tadi sudah infak, sekarang ada lagi yang membutuhkan dan kita mampu, maka keluarkan. Ya, sifat orang yang bertakwa, karakter orang yang bertakwa yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Jadi untuk berinfak jangan menunggu banyak, jangan menunggu kaya. Karena memang sifat harta, sifat dunia itu membawa seseorang semakin banyak itu akan semakin pelit, akan semakin bakhil. Saya sering mengumpamakan, contohkan, mungkin kalau kita punya uang 10.000, cuma punya uang 10.000. Ada orang pengamen atau orang yang minta-minta datang ke rumah kita, kita punya 10.000, kita keluarkan 1.000, kita mudah, ya, tanpa harus berpikir, kita keluarkan 1.000. Nah, tapi semakin banyak kita punya uang 100.000, terus diminta 10.000, mungkin juga masih bisa kita keluarkan 10.000. Tapi semakin banyak kita punya 1 juta, diminta ada panitia pembangunan datang ke rumah, diminta kita punya uang 1 juta, diminta 100 juta, 100.000, 10%-nya. Kita mungkin agak berpikir lagi, paling cuma ngasih 20.000 atau 30.000 atau 50.000. Semakin banyak lagi kita punya uang 10 juta, diminta untuk pembebasan lahan, semuanya mau buat sarana pendidikan, satu orangnya diminta 1 juta, kita punya 10 juta, diminta 1 juta, kira-kira langsung ngasih atau tidak? Mungkin bisa berpikir 10-100 kali. Nah, semakin banyak lagi dan akan semakin sayang, ya. Semakin banyak, kebanyakan orang bukan semakin dermawan, tapi kebanyakan semakin bakhil, ya. Makanya ketika kita mau berinfak, infaklah seberapapun kita mampunya. Kita mungkin bisa mencontoh bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika mau perang Tabuk,
Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menginfakkan separuh daripada hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perang Tabuk. Sehingga ketika ditanya, "Wahai Umar, apakah engkau telah sisakan sebagian hartamu?" Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, aku infakkan separuh daripada hartaku dan aku sisakan lagi separuh untuk keluargaku." Ada juga sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawa seluruh kekayaan Sayyidina Abu Bakar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau telah sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Taraktuhumullaha wa rasulah." Aku tinggalkan mereka, keluargaku, Allah dan Rasulnya. Artinya seluruh harta Sayyidina Abu Bakar ketika mau perang Tabuk diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga sahabat yang memang kurang mampu, hanya berinfak segenggam kurma. Tapi Nabi tidak marah kalau memang itu kemampuannya. Sehingga ada sahabat yang orang-orang munafik yang mengatakan, apaan ngasih seperti itu sedikit. Tapi tidak, Rasulullah SAW tidak mandang banyak atau sedikitnya, tapi tergantung kemampuan dan keikhlasan serta keriduan seseorang. Nah, sifat orang atau karakter orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dan tidak ada kata fakir, kata kurang ketika seseorang sudah berinfak. Kita tidak mendengar sahabat Umar bin Khattab ketika setelah menifakkan separuh daripada hartanya jatuh miskin, atau bahkan Sayyidina Abu Bakar seluruh hartanya ditinggalkan untuk Rasulullah SAW, untuk perjuangan Rasulullah SAW, tapi jatuh fakir. Tidak, justru sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan banyak berinfak akan semakin bertambah dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dan yang kedua, karakter orang yang bertakwa adalah al-kadhiminal ghaidha wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Nah, setelah sebulan kita dulu ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa, kita diperintahkan bukan hanya sebatas mengendalikan lapar dan haus, tapi lebih dari itu kita meningkatkan puasa kita dari puasa umum menjadi puasa khusus, yaitu puasa yang bisa menahan panca indera, menahan pandangannya, menahan pendengarannya, mengendalikan hawa nafsunya, juga mengendalikan amarahnya, sehingga puasanya meningkat menjadi puasa yang khusus, bukan hanya sebatas umum. Karena mungkin puasa umum belum tentu seseorang akan mendapatkan puasa hanya sebatas menahan lapar dan haus. Kalau tidak bisa mengendalikan panca indera kita, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kata Nabi, "Kamin sha'imin laisa lahu min syamihi illa al-ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali hanya sebatas lapar dan haus. Dan dengan puasa kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menahan amarah kita. Nah, sifat orang yang bertakwa adalah al-kadhiminal ghaidha, orang yang senantiasa bisa menahan amarah. Suatu ketika Imam Ali Zainal Abidin ketika beliau mau melaksanakan wudu, dia minta pembantunya, jariyahnya, untuk menuangkan air pakai kendi piring. Betulan pas airnya dituangkan di atas kepalanya, tiba-tiba kendinya itu jatuh dan menimpa kepalanya Imam Ali Zainal Abidin sampai pelipisnya berdarah. Hampir-hampir Imam Ali Zainal Abidin mau marah. Dalam riwayat itu sampai farofa abasorohu, mengangkatkan pandangannya mau marah. Tapi kata sejarah itu diingatkan, ingat wahai Tuhan, wal kadhiminal ghaidha. Sifat orang yang bertakwa adalah al kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah. Kata Imam Ali Zainal Abidin, qadhamtu nafsi, qadhamtu ghaidhi, aku tahan amarahku, ya. Lalu kata si jariyah itu, kata si budak itu, wahai Tuhan,
bukan hanya sifat orang yang bertakwa, bukan hanya menahan amarah, tapi wal 'afina 'anil nas. Sifat orang yang bertakwa adalah dia yang memaafkan sesama manusia. Kata Imam Ali Zainal Abidin, afautu anki, aku maafkan kamu. Bukan hanya aku tahan amarahku, tapi aku maafkan kesalahanmu. Lalu kata si jari itu berkata juga, wallahu yuhibbul muhsinin. Wahai Tuhan, sifat orang yang bertakwa itu bukan hanya menahan amarah, bukan hanya menjadi seorang pemaaf, tapi wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kata Imam Ali Zainal Abidin, anta hurratun liwajhillah, engkau bebas ya dari perbudakanku karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah melakukan kesalahan, ditahan amarahnya, memaafkan dan bahkan membebaskan dari perbudakannya. Itulah akhlak daripada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cicit daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW punya putri Sayyidatuna Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, punya cucu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya putra namanya Imam Ali Zainal Abidin. Dan itulah akhlaknya. Wal kadhiminal ghaidh, sifat karakter orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, karakter orang yang bertakwa adalah dia yang menjadi seorang pemaaf. Wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan dengan sesama manusia. Makanya sudah menjadi tradisi kita setelah kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui puasa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Tapi itu dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa dengan sesama manusia. Mungkin kita pernah ada orang yang tersakiti dengan lisan kita atau dengan tangan kita. Nah, kita setelah melaksanakan ibadah puasa di hari raya, kita saling memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah mereka orang yang senantiasa memaafkan dari sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya bukan hanya berinfak, menahan amarah, memaafkan, tapi dia senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dengan sesama manusia. Punya sifat sosial ya, dengan sesama manusia. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Karakter yang kelima, sifat orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang ketika terlanjur melakukan fahisyah, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya, maka dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, mereka sadar mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya karakter orang yang bertakwa adalah mereka ketika melakukan kesalahan, terlanjur melakukan dosa, maka dia sadar mengingat Allah dan senantiasa bertobat, beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, wa hum ya'lamun, dan mereka menyadarinya, mengetahui. Mudah-mudahan setelah kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan, mudah-mudahan puasa kita bisa membawa perubahan, bisa membawa lebih baik ya, dari sebelumnya, sehingga kita akan mengisi 11 bulan berikutnya dengan menjaga kesucian di bulan Ramadan, sehingga kebaikan-kebaikan, keistiqomahan yang kita lakukan di bulan Ramadan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di 11 bulan berikutnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu